Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya di channel Investor Saham BEI. Hari ini ya, Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Kali ini kita akan membahas satu berita yang lagi tren bahwa Adaro akan menghapuskan 1 miliar lembar saham treasury-nya. Apakah efeknya di saham Adaro? Mari kita masuk ke pembahasannya. Dikutip dari mikirduit.com, ini ada berita bahwa Adaro hapus 1 miliar lembar saham treasury. Terus apa efeknya ya? Pertama kita coba lihat dulu untuk hari ini saham ADRO. Di Google ini ada terjadi error ya Sobat Investor ya. Kalau Sobat Investor mengetikkan saham ADRO akan keluar PT Alam Sutra Realty Tbk ya. Seharusnya adalah Adaro PT Alam Tri Resource Indonesia Tbk. Tapi untuk grafik sahamnya ini benar ya, Sobat Investor ya. Pertama kita lihat dulu dari profil PT Alam Tri Resource Indonesia ya, dengan kode emiten ADRO ya. Kita lihat dari kepemilikan sahamnya dulu susunannya. Di mana 45,66% dimiliki oleh PT Adaro Strategic Investment ya, Sobat Investor. Dan ada biaya afiliasi 10%. Ini dimiliki oleh ownernya di 6%. Ada Edwin Suryajaya di 3%. Dan untuk masyarakat umumnya itu di 28% ya Sobat Investor ya. Nah, dia juga memiliki saham treasury sebesar 1,7 miliar lembar saham ya. Ya inilah yang akan dihapus ya. Dan menurut berita dia akan menghapus 1,3 lembar saham treasury ya. Berapa persen sih saham treasury-nya yang akan dihapus ya? Kita lihat dulu untuk Adaro, total sahamnya itu sebanyak 31 miliar 900 atau sekitar 32 miliar ya, kita bulatkan aja. Kita coba hitung 1,3 dibagi 32. Berarti sekitar 4% ya Sobat Investor saham dari treasury ini akan dihapus ya. Kita coba lihat valuasi dari ADRO ya. Untuk PE ratio-nya di 10,37. Sedangkan untuk price book value-nya di 0,66 kali ya. Untuk di price book value-nya cukup rendah ya. Untuk PE ratio-nya masih under 10, masih oke lah ya Sobat Investor ya. Kita lihat juga ini di gross profit margin-nya secara kuartalan di 28,91%, cukup bagus. Operation profit margin-nya juga bagus 20% dan net profit margin-nya di 20% ya. Kalau untuk pertumbuhan Adaro secara kuartalan dibandingkan tahun lalu memang di sini minus ya karena Adaro sudah melepaskan anak usahanya ya Sobat Investor ya. Secara utang ya, secara utang ini cukup kecil ya di 0,14 ya. Kalau secara return of asset di 16%, return of equity-nya di 21% ya. Ini cukup baik ya Sobat Investor ya. Kita lihat di sini net income-nya kalau dibandingkan tahun 2024 sejak melepas anak usahanya memang menurun drastis ya. Kurang lebih tinggal 20% ya, 20% ya sekitar menurun 20%, di mana kita lihat IPS-nya juga drop ya. Dari 199 ke 42 ya. Turun seperlimanya ya Sobat Investor ya. Kalau secara IPS dia memang rendah ya di 170,76 ya Sobat Investor ya. Anggap aja dia bisa membagikan 50%, kurang lebih di Rp80 di tahun depan ya. Kita coba hitung ya. Dia Rp80 kalau dikali 10 di 800 sampai 1600 ya. Kalau kali 20 juga 1600. Kalau menurut saya harga wajarnya di 80 sampai 800 sampai 1600 ya Sobat Investor. Kalau dia membagikan 50% dari IPS ya. Cuman untuk
Adaro sendiri untuk kuartal 2 ini belum keluar ya laporan keuangannya, dan kita masih nunggu ya. Terus apa sih plus minusnya dari penghapusan saham treasury ya? Pertama, kepemilikan saham Adaro ini kan kalau di masyarakat kita lihat ini tabelnya 28%. Kalau ini sebetulnya pengendali bisa menjual lah ini di 5% ini ke masyarakat. Cuman efeknya nanti saham yang beredar di masyarakat makin banyak. Sedangkan kalau saham ini dihapus, jadi saham yang beredar tidak akan terlalu banyak. Kedua, harga itu bisa cenderung akan naik. Tapi Pak, harganya Adaro ini cenderung turun ya. Ya, jadi untuk kita lihat nih, hari ini sudah turun 1,9%. Kalau secara tahunan sudah turun banyak ya. Secara year to date 30%-an ya. 30%-an. Jadi turun banyak. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, memang efek dari Adaro yang melepaskan anak usahanya. Jadi sumber pendapatannya akan berkurang. Kedua, efek dari Adaro yang keluar dari MSCI Global Standard Index, ini Adaro keluar dan masuk ke MSCI Small Cap Index ya. Bukan berarti dia keluar tertendang tidak masuk ke MSCI Small apa-apa, tapi dia masuk ke Small Cap Index. Untuk secara harga, kalau pada umumnya di mana bila ada penghapusan saham treasury, harga pada umumnya akan naik ya. Kita bisa lihat contohnya beberapa dulu ada Goto dan lain-lain ya. Akan naik harga itu. Dan selain itu juga Adaro ini kan masuk di MSCI Small Cap Index ya. Dan ini biasanya para fund manager juga akan mulai mengoleksi, dan ini mulai berlaku tanggal 27 Agustus ya. Jadi kalau harinya munculnya mulai hari ini ya. Jadi mungkin akan, kalau dilihat secara harga sih memang agak tertekan ya hari ini ya. Tapi untuk secara PBV bisa dilihat di sini, dia masih cukup rendah, PBV-nya di 0,66 kali ya sobat investor ya. Jadi untuk Adaro ini sebetulnya kedepannya juga akan ada prospek bagus. Bisa juga untuk dikoleksi ya bagi para sobat investor. Cuman kembali lagi, kalau sobat investor pilihan untuk investasi, sobat investor harus coba dihitung kembali ya. Kalau secara PBV, PE ratio masih menarik, dan perusahaan ini punya potensi berkembang kembali. Selain itu, perusahaan ini dimiliki oleh konglomerat yang bisa dibilang dekat dengan penguasa ya. Jadi ada kemungkinan banyak proyek-proyek yang kecipratan lah istilahnya ya. Jadi untuk Adaro seperti itu pembahasannya. Keputusan beli sobat investor tentukan sendiri dan harus riset kembali ya sobat investor. Tapi untuk menurut saya Adaro ini cukup menarik di harga sekarang dan layak untuk mulai dikoleksi sobat investor. Demikian pembahasan kita kali ini ya sobat investor. Bagi ada sobat investor yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin juga mau request saham, boleh juga tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya ya sobat investor. Terima kasih dan salam cuan.